Idul Fitri tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menyantap hidangan khas Lebaran. Biar nggak ribet, Unyil punya santapan praktis untuk Lebaran nih. Semua bisa disiapkan dengan mudah selama di rumah saja. Selengkapnya di episode Lebaran Praktis hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Menyantap ketupat saat Lebaran sudah menjadi tradisi sejak abad ke-15. Bukan tanpa alasan ya. Konon ketupat merupakan singkatan dari ngaku lepat, yang artinya mengakui kesalahan. Kalau nggak sempat bikin ketupat tradisional yang dibungkus anyaman daun kelapa, ketupat instan ini juga bisa jadi pilihan nih. Namanya juga ketupat instan, jadi bikinnya nggak pakai ribet. Beras yang sudah dikemas dalam plastik ini tinggal direbus saja selama 60-90 menit. Ketupat instan ini menggunakan bungkus plastik khusus yang tahan panas hingga suhu lebih dari 100 derajat. Jadi nggak bakal leleh meskipun direbus. Tada! Ketupatnya sudah jadi tuh. Gampang banget kan? Tinggal dipotong-potong terus disajikan di piring deh. Untuk menemani ketupat, tinggal ditambah sayur dan lauk yang kita suka. Wih, praktis banget kan? Meski mirip dengan nasi, tekstur ketupat lebih lembut. Perbedaan cara memasak juga membuat ketupat memiliki bentuk yang padat, sehingga terasa lebih mengenyangkan, walaupun dikonsumsi dalam porsi yang lebih sedikit. Oh iya, Unyil mau lihat pembuatan ketupat instannya nih. Yuk, kita kemon! Ketupat mini instan ini sudah mulai diproduksi sejak tahun 2013. Sebelum diolah, berasnya harus dibersihkan dulu ya. Beras yang digunakan adalah beras perak kualitas terbaik. Kemudian beras di oven pada suhu 120 derajat Celcius. Fungsinya untuk mematikan kutu atau kuman yang menempel. Biar panasnya merata, berasnya harus diaduk-aduk ya. Lanjut, kebersihan berasnya harus dicek lagi secara manual. Tahap berikutnya, proses filling nih. Beras yang sudah bersih dimasukkan ke dalam kemasan. Tambahkan garam secukupnya ya. Selain menambah rasa gurih, garam juga berfungsi sebagai pengawet alami. Sehingga ketupat instan bisa tahan sampai 18 bulan. Wah, sudah beres nih. Beras yang sudah dikemas, selanjutnya dikemas lagi dalam wadah yang lebih besar. Satu kemasan berisi 20 ketupat. Udara yang masih berada di dalam kemasan harus dikeluarkan dulu ya dengan cara divakum, biar ketupatnya gak gampang rusak. Tahap terakhir nih, tinggal di packing. Ketupat instan ini bisa dibeli di supermarket ataupun secara online. Praktis banget kan buat santapan hari raya, terutama saat kita harus di rumah saja. Untuk menemani makan ketupat, Unyil punya gulai domba yang praktis juga untuk disantap. Gak pakai repot mengolah bumbu atau berurusan dengan daging domba yang memiliki aroma khusus. Tinggal buka kalengnya, gulai domba siap disajikan. Daging domba pas banget nih untuk santapan Idul Fitri, terutama saat kita harus menjaga daya tahan tubuh. Soalnya daging domba mengandung protein, selenium, dan vitamin B1 yang membantu untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya udah deh, langsung intip dapur produksinya di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Yuk, kita kemon! Aduh, mana nih si Ogah? Bumbunya udah siap ini, dagingnya malah belum ada. Biasanya kalau dikasih duit banyak, cepet dateng tuh orang. Ujung kapus, ngapain sih Kak? Bikin kaget aja ah. Loh, Oga bawain pesanan Po Ipe. Jaket bulu domba kan? Anget bener nih Po. Nih coba nih, anget kan? Bagus kan? Ya ilah, bukan bulu dombanya Oga, tapi daging domba. Aduh, kalau beginian mana bisa dimasak? Di sini ada dua jenis domba yang biasa diolah, yaitu domba priangan dan domba Garut.
Alasannya, kedua domba ini memiliki daging yang lebih banyak dan lemaknya lebih sedikit dibandingkan dengan domba jenis lainnya. Daging domba langsung dipotong kecil-kecil, disesuaikan dengan ukuran kalengnya. Daging ini sengaja tidak dicuci ya, karena kalau dicuci malah bikin daging jadi bau perengus. Iya, air yang digunakan untuk mencuci daging domba justru bisa mempercepat pertumbuhan mikroba yang bikin domba jadi bau perengus. Karena yang digunakan hanya dagingnya saja, maka lemaknya harus dipisahkan dulu nih. Sepintas daging domba mirip dengan daging kambing. Tapi jangan salah. Ternyata kandungan fosfor, zat besi, protein, dan vitamin B1-nya lebih banyak dibandingkan dengan daging kambing. Kandungan zat sengnya yang tinggi juga baik untuk menjaga kekebalan tubuh, biar kita nggak mudah sakit. Rempah-rempah juga bisa menghilangkan bau perengus pada domba loh. Ada jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Kalau sudah direbus pakai rempah-rempah kayak gini, dijamin deh bau perengusnya hilang seketika. Saatnya masuk ke proses yang Unyil suka nih, membuat kuah gulai. Pertama-tama masukkan lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, dan serai. Ditunggu sampai wangi, baru deh bumbu yang sudah diblender dimasukkan. Dilanjutkan dengan rempah-rempah lainnya. Wah, baunya sudah kecium enak banget nih. Aduh, Unyil jadi gak sabar mau cepet-cepet makan deh. Lanjut, saatnya menyatukan daging dan bumbunya di kaleng. Jangan lupa ditimbang ya dagingnya, supaya setiap kalengnya punya berat yang sama. Saat dimasukkan ke dalam kaleng, bumbunya harus dalam keadaan panas, minimal 70 derajat Celcius. Kalau bumbu di dalam kaleng masih panas, oksigen dalam kaleng pun menipis karena tergantikan dengan uap. Nah, minimnya oksigen dalam kaleng membuat olahan di dalamnya jadi lebih tahan lama. Sip, tinggal ditutup rapat-rapat deh. Tunggu dulu, prosesnya belum selesai nih. Kaleng yang sudah berisi daging ini lalu disterilisasi selama 65 menit. Selain untuk membuat olahan jadi steril, proses ini juga bertujuan untuk mengempukkan daging. Makanya jangan sampai kelamaan proses sterilisasinya ya. Nanti bisa-bisa daging dombanya hancur karena keempukan. Untuk santapan saat berlebaran, gulai domba ini bisa langsung dimakan loh. Tapi memang lebih enak kalau dipanaskan dulu. Walaupun sudah dikemas instan, kandungan gizinya pun tetap ada kok. Soal rasa, nggak perlu ditanya lagi deh. Enak dan tekstur dagingnya empuk. Asupan protein nabati untuk santapan saat lebaran. Jangan sampai ketinggalan ya. Biar praktis, Unyil punya olahan kedelai rasa daging nih. Kandungan proteinnya hampir sama loh dengan daging hewani, namun tidak mengandung lemak yang dapat menyebabkan kolesterol. Protein pada kedelai dapat dicerna tubuh dengan baik dan tekstur yang dihasilkan mirip seperti daging. Udah gitu, jika dibandingkan dengan protein hewani, harga daging nabati ini jauh lebih ramah di kantong loh. Daging nabati ini butuh treatment khusus sebelum diolah lebih lanjut. Pertama, rendam dengan air panas selama 5 menit agar terhidrasi hingga mengembang dan melunak seperti daging. Kembali cuci dengan air bersih sambil diperas untuk menghilangkan bau langu khas kedelainya. Sebaiknya proses pemerasan dilakukan sebanyak 3 kali agar bau langu yang dihasilkan kedelainya hilang. Nah, daging nabati harus segera diolah. Maksimal 1 hari setelah daging nabati basah. Jika lebih dari itu, daging akan rusak. Digunakan sebagai pengganti daging, cara mengolahnya sama kok. Bisa digunakan sebagai isian martabak telur, ditumis bersama sayuran, dimasak jadi rendang, atau diolah sesuai selera. Bebas pilih deh. Dan rasanya tidak jauh berbeda kok sama daging. Bahkan coba deh teman-teman lihat,
Teksturnya aja mirip banget sama daging. Oh iya, daging nabati ini gak cuma diperuntukkan bagi kaum vegetarian atau orang-orang yang punya kadar kolesterol tinggi saja loh. Siapapun dapat mengkonsumsi daging nabati ini. Tapi jangan lupa, lengkapi juga dengan asupan nutrisi lainnya ya. Bahan baku pembuatan daging nabati ini cukup simpel. Terdiri dari tepung kedelai dengan tambahan air murni. Tepung kedelai yang digunakan harus memenuhi standar. Tepung kedelai dibuat dari kedelai non-GMO dan sudah diambil lemaknya. Jadi kandungan kolesterolnya hampir tidak ada. Tepung kedelai ini juga harus bebas dari residu kimia dan pestisida hingga kandungan logam. Oke deh, campur semua bahan bakunya dan mixing selama 2 menit hingga tepung mudah dibentuk. Sip, selanjutnya bahan baku dikirim ke mesin extruder. Dengan menggunakan suhu panas dan energi yang cukup tinggi, protein kedelai mengalami laminarisasi sehingga membentuk tekstur yang menyerupai daging hewan. Setelah itu, adonan langsung terpotong-potong sesuai bentuk yang diinginkan. Agar lebih praktis digunakan, ada berbagai macam ukuran daging nabati yang dibuat. Dari ukuran yang sangat kecil hingga ukuran sedang. Bebas pilih deh sesuai kebutuhan. Oh iya, meski sudah menyerupai daging, tapi kadar air pada daging nabati ini masih cukup tinggi loh. Jadi harus masuk ke proses pengeringan terlebih dahulu. Pada mesin pengering ini, kadar air yang tersisa pada produk hanya sekitar 8% saja. Sehingga dapat memiliki masa simpan yang cukup lama, meski tidak menggunakan bahan pengawet dalam pembuatannya. Hasilnya langsung diayak menggunakan mesin sieve shaker ini, yang bertujuan untuk memisahkan produk berdasarkan ukurannya. Meski proses pembuatannya terbilang sederhana, hasil produksi daging nabati ini tetap harus dicek sebelum dipasarkan. Pastikan produk daging nabatinya tidak terkontaminasi logam, aman dikonsumsi, dan pastinya berkualitas dong. Santapan saat berlebaran bakal makin nikmat kalau ditemani kerupuk. Oh iya, tahu nggak? Kerupuk sudah dikenal di Pulau Jawa sejak abad ke-9 loh. Dulunya sih kerupuk terbuat dari kulit sapi maupun dari ikan. Sampai akhirnya kerupuk dibuat juga dari singkong. Kayak yang satu ini nih, kerupuk singkong dengan aneka rasa. Yuk kita kemon. Kerupuk, bukan sembarang kerupuk. Biar namanya kerupuk, tapi rasanya empuk. Nah, kalau dirawat begini kan cakep tanamannya. Pucung gabus. Ya ilah si Oga. Bisa bawa gerobak kagak sih? Maaf, Po. Oga nggak lihat. Oga kira keran air tadi. Maaf ya, Po. Maaf mulu. Emang lagi lebaran? Gini aja, Po. Kalau beli kerupuk ini, nanti Oga kasih promo. Beli sekilo dapat 2 kilo. Yang bener gak? Ayo cobain dulu ya. Ya ilah, kerupuk melempem begini dijual. Pantesan gratisnya 2 kilo. Untung aja ya kagak beli. Ipe nih, nggak jadi beli aja marah-marah. Gimana Oga yang udah terlanjur beli kerupuk melempem segerobak gini? Kita kupas dulu singkongnya ya. Dalam sehari, usaha kerupuk singkong ini bisa mengolah 300 kg singkong. Habis dikupas, langsung dicuci bersih. Terus tinggal diparut deh. Untuk membuat kerupuk, singkong diparut supaya dicampur dengan bahan-bahan lain. Sekarang kita buat adonan kerupuk singkongnya ya. Kita campur dulu dengan bumbu perasa, bawang putih, tepung tapioka, dan air. Kerupuk singkong ini punya 3 varian rasa loh. Ada rasa udang, bawang putih, dan pedas manis. Kalau sudah tercampur rata, adonan ini siap untuk dikukus. Wih, besar banget ya kukusannya. Sekali mengukus, alat ini bisa memuat 100 kg adonan loh. Ini dia hasil kukusannya. Wah, kayaknya masih panas banget tuh. Adonan ini masih harus didinginkan
dan dibekukan selama 1 malam biar bumbunya lebih meresap dan gak lengket pas digiling. Kalau sudah dingin, adonannya kita giling berulang kali sampai menjadi lembaran seperti ini. Sekarang waktunya kita cetak nih. Setelah dicetak, kita lanjut ke proses pengeringan. Kerupuk singkong yang sudah kering sudah bisa kita goreng nih. Tunggu minyaknya panas dulu ya. Dalam sehari, rumah produksi ini bisa menghasilkan 300 kg kerupuk loh. Kalau mau disimpan lama, kerupuk mentah bisa awet sampai 1 tahun. Sedangkan yang sudah digoreng bisa sampai 2 bulan tergantung dari penyimpanannya. Pastinya sih harus disimpan di tempat yang tertutup. Biar goreng kerupuknya makin praktis, Unyil punya alat penggorengan otomatis nih. Kalau mau goreng kerupuk dalam jumlah banyak, jadi makin praktis deh. Ya ilah, ini si Unyil kemana sih? Goreng kerupuk ditinggal-tinggal. Nyil, Unyil. Waduh, gosong dah. Lah, ngapa ini kerupuknya? Kok ngangkat sendiri? Waduh, ada demitnya di kompor. Halo, hantu. Aduh. Ya ampun, Po Ipe, hati-hati dong, Po. Aduh, Nyil, tolongin Nyil. Ada demit, Nyil. Ada hantu. Hah? Hantu apaan sih, Po? Siang-siang begini mana ada? Lah, beneran Nyil. Itu tadi kerupuknya kakak sendiri. Tahu aja tuh hantunya ya, kalau kerupuknya udah matang. Itu kan memang alat goreng otomatis, Po. Dasar Po Ipe. Ya udah, ayo Po, sini. Unyil ajarin deh caranya. Oh, begitu Nyil. Ayo dah Nyil, ajarin punya. Nah, kayak gini nih cara kerjanya. Pertama, kita tuang dulu minyak gorengnya. Kalau sudah, kita atur deh suhu yang diinginkan dan berapa lama kita mau masak. Tinggal ditungguin deh. Jika suhu sudah mencapai yang sudah kita tentukan, alarmnya bakal berbunyi. Biasanya ibu-ibu kan suka lupa tuh kalau habis manasin minyak. Alat ini terinspirasi dari salah satu mahasiswa yang orang tuanya memiliki usaha produksi kerupuk. Biar produksi kerupuk singkongnya lebih efektif dan efisien. Karena sudah otomatis, nggak perlu repot-repot mengangkat kerupuk yang sudah matang. Tuh lihat, keangkat sendiri kan kerupuknya. Jadi bisa menggoreng sambil santai-santai deh. Alat ini juga dilengkapi spinner alias mesin pengeringnya. Tinggal dimasukkan saja, lalu tunggu beberapa menit. Dijamin deh kerupuknya langsung kering dan gurih. Bisa langsung di-packing deh. Alat penggorengan otomatis ini diciptakan oleh kakak-kakak mahasiswa di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Inovasi penggorengan ini sudah menang kompetisi teknologi tepat guna di kota Surabaya. Cocok banget nih buat ibu-ibu di rumah yang sibuk atau mau buka usaha. Selain makanan, minuman untuk berlebaran di rumah juga harus disiapkan dong. Yang praktis-praktis aja deh. Kayak minuman rasa buah apel ini nih. Gak perlu repot-repot bikin, tinggal minum aja. Bahannya pakai buah apel asli loh, bukan sekedar perasa buah. Pemanisnya juga pakai gula asli, bukan pemanis buatan. Kalau nggak percaya, langsung saja ikut Unyil ke pabriknya di Batu, Jawa Timur. Yuk, kita kemon! Ini dia buah apel yang mau kita buat jadi minuman. Jenis apel yang dipakai adalah apel mana lagi dan apel anak. Selain karena kandungan airnya tinggi, jenis apel ini mudah dijumpai di kota Batu. Apel-apelnya sudah dibawa ke pabrik. Sekarang kita cuci bersih dulu yuk. Setelah bersih, kita pindahkan apel ke mesin penggiling melalui konveyor ini. Dalam 1 hari, pabrik ini bisa memproses hingga 150 kg apel. Wah, sudah mulai kegiling tuh apelnya. Mesin ini akan memisahkan ampas dan sari apel secara otomatis. Ampas apelnya nggak dibuang kok, tapi dibuat jadi olahan lain, seperti jenang apel.
Di tangki mixing inilah gula, sari apel, dan air dicampur dan dimasak pada suhu 75 derajat Celcius. Kalau sudah masak, sari apel dialirkan ke tangki pasteurisasi dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 20 menit. Biar bakteri-bakterinya pada mati. Proses inilah yang bikin minuman kemasan ini bisa bertahan sampai 1 tahun. Selain itu, mesin ini juga dilengkapi sinar UV untuk membunuh bakteri yang masih menempel pada kemasannya. Gak cuma apel, ada varian rasa lain seperti jambu, sirsak, dan leci. Hah, lebaran di rumah jadi nggak ngebosenin kan? Yuk kita kemon. Berlebaran bersama keluarga besar dan kerabat sudah pasti menyenangkan. Tapi ditahan dulu ya sampai pandemi berakhir. Meskipun Idul Fitri tahun ini cuma bisa di rumah saja, bukan berarti nggak bisa bersilaturahmi sambil bermaaf-maafan kok. Kan masih bisa berlebaran praktis dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Udahan dulu ya episode Unyil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.